Demokrasi berjalan, akan tetapi kesehatan diabaikan, itu menjadi problem. Bagaimana kemudian protap kesehatan yang kemudian hari ini konsen-konsennya sekali di tim gugus tugas. Kira-kira menurut di beberapa daerah yang kemudian ternyata misalnya ada klaster di baru, contoh di pasar, mereka juga kesadaran masyarakat menggunakan protap kesehatan sangat rendah sekali. Nah, apakah kemudian hal ini bisa dijadikan rujukan kalau pilkada ini bisa dilanjut dengan rendahnya partisipasi masyarakat maupun kesadaran masyarakat menggunakan protap kesehatan? Dengan menggunakan protokol yang ada, protokolnya pada dasarnya kan sebenarnya simple. Satu, pakai masker, kita harus jaga kebersihan dengan cuci tangan, karena virusnya mati dengan cuci tangan, hancur dia virusnya. Kemudian jaga jarak. Yang paling sulit sebenarnya adalah jaga jarak. Nah, kalau protokol-protokol ini ditepati, dan saya kira ini suatu adaptasi ya, kita harusnya berpikir bukan dengan norma yang lama. Penyelenggaraan kita juga nanti harus mengikuti adaptasi yang baru. Intinya kalau kita tahu karakteristik dari virus itu sendiri, kita akan mampu untuk mengatasi. Kemudian apa yang kita putuskan menjadi Desember itu juga sudah melalui perhitungan-perhitungan saya kira. Karena kita harus berbasis skenario. Skenario dari para ahli, skenario dari BIN dan sebagainya menunjukkan bahwa pada bulan-bulan itu sudah cukup mereda. Kemudian adaptasi juga akan terjadi pada perilaku dari masyarakat itu sendiri saya kira. Kita tidak berharap bahwa mereka akan terus sembrono, tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang ada pasti akan berubah di samping dengan pengawasan yang ketat. Jadi di sini yang kami harapkan adalah kita perlu memang perencanaan yang lebih dari biasanya. Perencanaan dari sisi keselamatan, karena ini keselamatannya untuk semuanya ya, termasuk para petugas dan kemudian juga yang memilih, itu harus direncanakan betul. Bahkan rencana kontingensinya yang dulu mungkin tidak seketat sekarang, karena sekarang protokol kesehatan menjadi harga mati, berarti di setiap tempat itu nanti harus ada petugas-petugas kesehatan, dan juga diskenariokan kalau terjadi emergensi itu seperti apa. Bagaimana kita cara membawa ke fasilitas kesehatan yang ada? Bagaimana kerjasamanya dengan puskesmas dan sebagainya? Pilkada di tengah pandemi, dan kita tahu di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Kira-kira Prof, di konteks yang mana artinya penyebaran virus itu ketika mereka berkerumun di tengah-tengah masyarakat, baik itu kampanye maupun di tingkatan TPS, berapa jarak yang harus kemudian sehingga bisa aman buat pemilih maupun penyelenggara, sehingga demokrasi berjalan, kesehatan pun menjadi idaman. Saya bagi dari masyarakat ini ada menjadi dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang sudah masuk rumah sakit, tentunya di sana sudah ada SOP, sudah ada penanganan-penanganan yang dilakukan oleh para dokter di klinis di rumah sakit dengan berbagai macam protokolnya. Kemudian sudah ada ventilator, kemudian dan sebagainya. Dan ini semua sebetulnya dalam kerangka menuju ke sana. Belum ada satupun di dunia yang sudah berhasil menentukan obatnya itu apa, kemudian vaksinnya apa. Jadi betul-betul seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu, bahwa ini keberhasilan kita mencegah, mengurangi wabah ini adalah tertumpu kepada kedisiplinan masyarakat di dalam menjaga pola kehidupan sehat. Jadi menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian disiplin menerapkan physical distancing, kemudian menggunakan masker dan seterusnya. Di mana walaupun ini kelihatan sederhana, tetapi membutuhkan perubahan-perubahan pola perilaku masyarakat. Disinilah yang perlunya edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa adanya paradok dari new normal ini, bahwa
seperti di Jawa Timur dan di beberapa daerah tahu-tahu meningkat. Apakah meningkat itu disebabkan karena pengujian yang intensif, jadi lebih banyak dibanding dengan daerah-daerah lain, atau memang virusnya mempunyai pola yang berbeda. Nah, seperti yang sering saya sampaikan di beberapa media, memang belum bisa kita lihat keseragaman program antar daerah. Jadi sebagai contoh saja, DKI menerapkan SIKM, sementara di daerah lain tidak menerapkan dan sebagainya. Sehingga kalau kita ingat bahwa ada wabah wereng dulu pada padi, di mana sebetulnya mudah untuk memberantas wereng tatkala suatu daerah sawah itu melakukan pengolahan bersama-sama. Tetapi itu yang paling sulit sehingga virus itu menjadi meloncat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti juga di COVID-19 ini, tatkala ada ketidakseragaman program-program antar daerah, maka virus itu bisa meloncat dari satu tempat ke tempat lain. Inilah yang menjadi kesulitan mungkin barangkali oleh timnya Pak Wahyu, bahwa mengendalikan, mendisiplinkan masyarakat itulah yang menjadi persoalan. Kemudian 3 poin yang penting yang harus diperhatikan yaitu jarak, durasi, dan ventilasi. Di mana jarak ini sebetulnya dianjurkan sekarang adalah minimal 1 meter. Kalau kita lihat perubahan-perubahan virus yang terakhir, maka sebetulnya 1 meter tidak cukup karena partikel dari virus ini sudah mulai mengecil. Sehingga kalau partikel mulai mengecil, maka dia gampang sekali diterbangkan oleh angin lebih dari 1 meter. Oleh karena itu perlu dilakukan riset-riset tambahan yang fokus pada droplet dengan virusnya. Ini sebetulnya berapa jarak yang sekarang perlu dilakukan antar individu. Apakah 1,5 sampai 2 meter? Karena itu tadi alasan bahwa ada penemuan-penemuan di mana partikel dari virus ini di dalam droplet menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua itu sebetulnya mengurangi durasi pembicaraan antar 2 individu. Nah ini kan yang paling sulit biasanya karena budaya kita biasanya saling bercerita satu sama lain. Kemudian ventilasi itu juga diperhatikan. Nah ini nanti ada kaitannya sebetulnya yang diperhatikan dalam pilkada ini bukan hanya TPS, tetapi setelah TPS kemudian apa itu istilahnya di level kecamatan, kabupaten, itu tempat berkumpulnya orang juga. Itu juga harus diperhatikan bahwa aliran udara di ruang tertutup itu lebih mempunyai risiko daripada ruang terbuka. Sementara pilkada ini kan menyangkut masalah hal-hal yang berkaitan dengan rahasia dan keamanan. Oleh karena itu fokusnya bukan hanya di TPS, tetapi di ruang-ruang setelah TPS itu juga harus mendapat perhatian bersama. Nah, ini yang sebagai hal yang bisa saya sampaikan, bagaimana membuat ruangan setelah misalkan adanya pilkada, pengumpulan kertas suara dan sebagainya, baik itu di tingkat kecamatan maupun kabupaten, atau saya tidak tahu strukturnya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan karena menyangkut masalah hal-hal yang berkaitan dengan model penularan dari satu individu ke individu lain. Jadi mungkin di TPS bisa kita kendalikan di sana, tetapi jangan dilupakan tempat berkumpulnya para panitia itu di suatu ruangan. Nah, kemudian ada satu ide ini mungkin bisa menjadikan pemikiran bersama bahwa akhir-akhir ini BNPB sedang menggiatkan mobile lab PCR. Jadi bukan masyarakatnya datang ke lab, tapi lab ini datang ke mendekati masyarakat. Apakah ide ini bisa dipakai sebagai bilik suara di suatu tempat untuk mengurangi berkumpulnya masyarakat di satu titik? Nah, sebetulnya kalau saya melihat bahwa kalau ini bisa dilaksanakan di suatu wilayah pilkada, maka ini akan mengurangi risiko-risiko yang terjadinya penularan antar warga di sana. Nah, saya rasa jauh lebih murah dan jauh lebih sederhana dibanding dengan mobile lab PCR karena di sini tidak memerlukan
peralatan-peralatan yang mahal untuk sekedar mengunjungi dari para warga yang punya hak suara.